Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pemerintahan desa. Yang pertama, masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pengaturan mengenai desa dimulai dengan adanya kebijakan yang memberikan desa status sebagai unit pemerintahan lokal yang dihormati. Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan melalui Pasal 18 Jo dan Pasal 121 SI yang menyatakan bahwa desa merupakan unit masyarakat hukum yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan diakui oleh pemerintahan kolonial. Pengakuan ini berlandaskan pada sistem hukum adat yang berkembang di berbagai daerah Nusantara. Desa di Jawa misalnya dikenal sebagai unit masyarakat yang otonom, dengan kepala desa atau lurah sebagai pemimpin yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki peran penting dalam urusan ketertiban, keamanan, dan pengelolaan sumber daya setempat. Di luar Jawa, struktur desa juga diakui melalui sistem yang berbeda-beda, seperti Nagara di Sumatera Barat, Marga di Palembang, dan Hamilton di Bangka Belitung. Masing-masing wilayah adat ini memiliki sistem pemerintahan lokal yang sesuai dengan tradisi dan budaya setempat. Pada tahun 1938, pemerintahan kolonial mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan nama IGOB yang semakin menguatkan pengakuan atas keberadaan desa-desa ini sebagai unit pemerintahan lokal. Namun, pengaturan kolonial tetap bertujuan untuk memanfaatkan desa sebagai alat kontrol terhadap masyarakat lokal dengan tujuan akhir melancarkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui kebijakan tanam paksa serta sistem pajak. Masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, desa kembali diatur dalam kerangka konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat, serta hak-hak asal-usul yang masih hidup, termasuk desa-desa di berbagai wilayah Nusantara. Pengaturan ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang telah berkembang jauh sebelum penjajahan. Desa-desa tetap dianggap sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan lokal dan diharapkan menjadi unit pemerintahan terdepan dalam pembangunan masyarakat yang baru merdeka. Namun, pada masa ini muncul juga upaya untuk menyeragamkan struktur desa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Undang-undang ini mencoba untuk mengintegrasikan desa ke dalam struktur pemerintahan nasional yang lebih tersentralisasi dengan tujuan untuk memperkuat kontrol negara terhadap pemerintahan desa. Akan tetapi, undang-undang ini tidak sempat diterapkan secara efektif karena situasi politik yang tidak stabil menjelang berakhirnya era demokrasi terpimpin dan munculnya Orde Baru. Masa Orde Baru 1966 sampai 1968. Pada masa Orde Baru, desa mengalami perubahan besar dalam hal pengaturan administratif dan peran politiknya. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintahan untuk menyeragamkan bentuk dan tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menghapus perbedaan sistem pemerintahan lokal yang didasarkan pada adat istiadat dan menggantinya dengan sistem yang lebih terpusat dan seragam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, semua desa di seluruh Indonesia harus memiliki struktur yang sama, dengan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, setiap desa diwajibkan memiliki lembaga musyawarah desa atau LMD sebagai badan perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan peraturan desa bersama kepala desa. Pada masa ini, desa lebih difungsikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan kebijakan pembangunan desa lebih difokuskan pada program-program yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, seperti program pembangunan berbasis gotong royong dan swadaya masyarakat. Meskipun demikian, banyak kritik muncul terhadap undang-undang ini karena dianggap mengabaikan otonomi desa yang telah ada dan memaksakan struktur yang seragam, yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal. Dan yang terakhir, masa reformasi dan desentralisasi 1998 sampai sekarang. Dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan dimulainya era reformasi, terjadi perubahan besar dalam tata kelolaan pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam hal pengaturan desa.
Salah satu langkah awal dalam upaya desentralisasi adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang memperkenalkan kembali prinsip otonomi daerah. Undang-undang ini mengembalikan sebagian besar kewenangan kepada pemerintahan daerah dan desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dalam konteks desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengakui kembali hak-hak asal-usul desa serta mendorong kembalinya praktik-praktik adat dalam pemerintahan desa. Desa diberikan wewenang yang lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2004, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih memperjelas pengaturan mengenai desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Selain itu, desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur keuangan aset desa serta diakui haknya untuk memperoleh dana transfer dari pemerintahan kabupaten dan provinsi. Kesimpulannya, perjalanan sejarah desa di Indonesia mencerminkan dinamika antara pengakuan terhadap kearifan lokal dan tradisi adat dengan upaya negara untuk mengintegrasikan desa ke dalam sistem pemerintahan nasional. Dari masa kolonial hingga Orde Baru, desa mengalami berbagai perubahan kebijakan yang berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan politik dan pemerintahan. Namun setelah era reformasi, desa mendapatkan kembali otonomi yang lebih luas melalui pengesahan berbagai undang-undang yang menghormati hak-hak asal-usul desa, dengan puncaknya pada pengesahan Undang-Undang Desa pada tahun 2014. Dengan adanya otonomi dan dana desa yang signifikan, desa di Indonesia kini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat lokal dan menjaga keberlangsungan tradisi serta adat istiadat yang telah ada sejak lama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.